Oke, halo bro, ketemu lagi dengan saya Fatah. Kali ini saya ingin membahas tentang mengatasi emosi negatif. Emosi negatif ini banyak ya contohnya. Misalnya marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa cara yang worth it buat saya berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan ini sampai sekarang masih saya pakai. Jadi misalkan Anda mengalami masalah, misalkan di tempat kerja atau di pertemanan, di hubungan percintaan, asmara, itu masalah pasti selalu ada. Tinggal cara kita menyikapinya bagaimana. Suatu keluarga yang tampak harmonis sekalipun, itu pasti memiliki masalah tersendiri. Ya memang kita kadang nggak tahu karena tidak pernah diceritakan. Tapi percayalah bahwa masalah itu pasti ada. Kita nggak lihat aja, gitu. Jadi jangan berpersepsi bahwa kehidupan orang lain lebih enak daripada kita. Ya itu wajarnya seseorang ya untuk menilai orang lain. Uh, Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Padahal itu hanya persepsi yang tidak didasarkan pada fakta. Itu hanya penilaian kita. Kalau misalkan kita tahu sebuah permasalahannya, belum tentu kita akan merasakan seperti itu. Belum tentu kita akan merasakan bahwa kehidupan orang lain lebih enak daripada kehidupan kita. Bisa jadi kita malah bersyukur bahwa oh ternyata kehidupan saya tidak serumit dia. Hanya begitu saja. Saya awalnya dulu juga sering merasa bahwa kehidupan orang lain itu wah kok enak-enak. Uang selalu mengalir dengan mudahnya kepada dia. Lalu pengen apa dia bisa beli, pengen apa dia bisa beli. Cuman setelah saya tahu cerita dari beberapa teman saya yang seperti itu, saya sadari bahwa ternyata sama aja. Pasti ada masalah tersendiri. Dia mungkin kurang bahagia, dia kurang bisa menerima dirinya. Walaupun ada uang, tapi dia nggak bisa misal merasakan kebahagiaan ketika membeli sesuatu gitu. Rasanya biasa aja, semuanya biasa aja. Kadang dia malah mengatakan kok hidupmu enak banget sih, santai atau bisa ngopi-ngopi gini setiap hari. Justru di situ saya kaget karena ternyata orang yang seperti itu saja tidak bisa merasa lebih bahagia daripada saya. Tidak merasa lebih bahagia. Oke, lalu kita kembali ke topik bagaimana cara mengatasi emosi negatif. Nah, emosi negatif yang tadi saya contohkan misalkan marah. Ketika seseorang marah, itu kan biasanya meluap-luap. Dia ingin membalas, ingin bagaimana, rasanya seperti ada kekuatan terpendam untuk balas dendam gitu kan. Nah, cuman hati-hati. Jika perasaan marah ini terlalu berlebih, bisa jadi Anda nggak bisa ngontrol. Dan ini bisa berdampak destruktif atau menghancurkan. Nah, caranya seperti ini.
Yang biasa saya lakukan yaitu saya mengatur pernapasan. Ketika misalkan saya seringnya kan misal ngobrol sama orang, sama temen nih, saya nggak setuju dengan statementnya karena misalkan tidak berdasarkan fakta atau apa. Ketika itu saya, wah ini orang ini mengada-ada gitu. Cuman kan nggak enak. Kita mau ngomong langsung nggak enak. Nah, caranya kita tidak usah berusaha untuk mengubah orang lain supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Ya, yang kita perlukan hanya menenangkan diri. Gimana caranya supaya tidak terbawa suasana. Kadang hanya dengan berkata iya gitu saja sudah cukup. Nggak perlu yang namanya berdebat. Ini masalah bisa dibilang etika ya mungkin ya. Dalam berbicara daripada bantah-bantahan dan akhirnya panjang, mending yang kita lakukan menenangkan diri sendiri. Dan dalam meditasi pun itu hal terpenting yaitu pernafasan. Supaya pernapasan kita lebih rileks, lebih tenang. Caranya gimana? Kita menyadari apa yang kita hirup, yang kita tarik, yang kita keluarkan. Bayangkan seolah-olah kita sedang di atas sebuah bangunan. Kita sendirian duduk di situ sambil nyeruput kopi. Bayangkan, udaranya sepoi-sepoi. Kita tarik napas, hembuskan. Rasanya enak banget gitu. Itu bisa dicoba beberapa kali. Yang penting intinya di sini menyadari. Jadi ketika narik napas, mengeluarkan, itu disadari betul. Itu metode yang pertama. Lalu ada lagi yang sering saya lakukan yaitu menyadari bahwa sedang mengalaminya. Maksudnya ini bagaimana? Maksudnya misalkan kita sedang marah. Ya sudah, akui saja. Wah, aku sedang marah. Bilang ke diri saya sendiri, diri kita sendiri. Saya sedang marah. Oke, saat ini saya sedang marah. Saya terima ini. Lalu kalau bisa luapkan. Luapkan bisa dengan cara kalau saya seringnya misalkan saya sedang marah, saya ambil posisi sujud. Ini sekali lagi tidak harus orang yang beragama Islam ya, agama lain boleh. Posisinya aja. Nah, setelah itu luapkan. Kita mau nangis, mau wah marah memberontak, luapkan semuanya. Boleh, asalkan satu, tidak bersama orang lain. Karena kalau bersama orang lain bisa mengganggu. Nah, mengganggu orang lain itu ya mungkin bisa membawa masalah lebih banyak lagi. Yang penting kalau kita sendiri oke, itu tidak masalah. Lalu cara yang ketiga bisa dengan menceritakan kepada orang yang kita percayai. Tapi ingat ini yang dipercayai loh ya. Kalau kita sendiri tidak percaya kepada orang lain akan susah untuk bercerita. Kita tidak berterus terang. Nah, orang yang dipercayai juga ini tidak sembarangan. Ya, yang orang yang tidak ember lah bisa dibilang. Jadi kita lebih nyaman bercerita. Tidak mudah membuka rahasia. Nah, cuman di zaman sekarang ini saya kesulitan menemukan seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan hal yang sama. Nah, caranya kalau memang tidak ada, bagaimana? Kan begitu. Ini cara mudahnya yaitu Anda bercerita kepada Tuhan Anda. Siapa Tuhan Anda? Nah, ini saya bilang Tuhan maksudnya yang Anda percayai loh ya. Ada kekuatan yang lebih tinggi yang Anda percayai. Saya tidak
bilang agama apa itu gitu, tidak seperti itu. Yang penting siapa yang Anda percayai terserah, bahasanya mau apa, panggilannya siapa terserah. Nah, bisa ceritakan itu cara paling mudah, karena sebetulnya manusia dibekali sebuah alat untuk berkomunikasi dengan kekuatan yang lebih tinggi. Bisa dibilang spiritual atau spiritual guide. Cuman seringnya tidak digunakan karena kita sudah terjebak di zamannya teknologi, apa-apa lewat teknologi, kini teknologi, dan hanya berpikiran tentang ilmu pengetahuan saja. Ranah spiritual jarang disentuh. Nah, coba komunikasikan lagi. Barangkali memang ingin tahu tentang caranya bagaimana, banyak di YouTube ada banyak, di Google ada banyak caranya gimana mengembangkan spirituality supaya kita terhubung lagi, lalu kita bisa bercerita lebih luas, lebih banyak lagi, dan tidak ada penghakiman di situ. Itu yang kita cari. Jadi kita lebih plong ketika menceritakan sesuatu ke orang lain. Menceritakan sesuatu hal yang kita rasakan kepada Tuhan kita. Segitu saja. Itu hal yang sering saya lakukan dari dulu hingga sekarang. Karena begini ya, saya termasuk orang yang mudah stres sebetulnya. Setiap hari bisa dibilang masalah selalu ada. Entah stresnya karena apa, kadang melakukan sesuatu bisa stres, nggak melakukan sesuatu pun juga bisa stres. Hal yang selalu saya lakukan yaitu dari 3 cara tadi. Saya pernah dengar bahwa salah satu cara untuk meredakan emosi, meredakan stres, yaitu dengan cara berbicara. Dalam hal ini yaitu ngobrol. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.